Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita kembali lagi untuk mengeksposisi Injil Matius dalam pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah perikop yaitu sila-sila Yesus Kristus. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau berbicara tentang sila-sila Yesus Kristus, ini banyak yang berkata pertentangan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Jadi Injil Matius ini pasal 1 ayat 1 sampai yang ke 17 ini banyak orang berkata bertentangan dengan Lukas, Injil Lukas. Nah, dari situlah marilah kita akan belajar sama-sama sila-sila Yesus Kristus. Sila-sila Yesus ini sering dipersoalkan karena kelihatannya mengandung pertentangan dengan bagian-bagian lain dari kitab suci. Bahwa dalam kitab suci kita ada banyak hal yang kelihatannya bertentangan, sering disoroti secara negatif oleh banyak orang. Sebetulnya perlu kita ketahui bahwa yang pertama, adanya hal-hal yang kelihatannya bertentangan itu bisa disoroti secara positif karena hal-hal itu menunjukkan bahwa yang pertama, para penulis kitab suci tidak bersekongkol dalam menuliskan kitab suci. Dan juga tidak ada orang yang merevisi kitab suci, karena kalau memang demikian, maka pasti semua hal yang kelihatan bertentangan itu sudah disesuaikan. Hal ini perlu saudara camkan karena ada agama lain yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sudah merevisi Alkitab suci, Alkitab kita. Hal-hal yang kelihatannya bertentangan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bisa diharmoniskan atau dijelaskan sehingga tidak bertentangan. Pertentangan yang ada di dalam atau berhubungan dengan sila-sila Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, yaitu pertama, sila-sila Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 berbeda dengan sila-sila Yesus dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam kedua kitab ini, Matius dan Lukas. Sila-sila Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 berbeda dengan sila-sila Yesus dalam Lukas 3 ayat 33 sampai 38. Kalau kita menyoroti Bapak Ibu Saudara-saudari dan membandingkan kedua sila itu pada bagian mulai dari Daud sampai kepada Yesus, maka akan terlihat bahwa ada perbedaan nama-nama, bahkan ada perbedaan jumlah orang. Dalam Matius hanya 28 nama. Sedangkan dalam Lukas ada 43 nama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita akan menyoroti atau mari kita akan belajar atau kita akan menyoroti Matius pasal 1 ayat 15b. Di sini dikatakan Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan anak Yakob, Yakob memperanakan Yusuf. Kita melihat di sini Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Dalam Matius, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini Matan, Yakub, Yusuf. Tapi kalau dalam kitab Lukas yaitu Matat, Eli, Yusuf. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yusuf ini anaknya siapa? Nah, sebetulnya Yusuf ini anaknya siapa? Anak Elia menurut Lukas atau anak Yakub menurut Matius. Ada dua cara untuk mengharmoniskan kedua bagian atau sila-sila ini. Yang pertama, dua cara. Yang pertama adalah Bapak-bapak gereja dimulai seorang yang bernama Africanus tahun 220 Masehi mengharmoniskan perbedaan ini dengan cara sebagai berikut. Matan, Esta, Matat. Kalau kita melihat lagi, Yakob,
Elia, Yusuf, Maria, baru ke Yesus. Keterangan Bapak Ibu Saudara-saudari, Matan kawin dengan seorang perempuan yang bernama Esta. Jadi Matan ini berkawin dengan seorang perempuan yang bernama Esta dan lalu mempunyai anak yang dinamakan Yakub. Setelah Matan mati, Esta kawin lagi dengan Matat dan mempunyai anak yang dinamakan Eli. Jadi Yakub dan Eli adalah setengah saudara. Jadi Yakub dan Eli adalah setengah saudari. Eli lalu kawin dengan seorang perempuan, tapi Eli mati sebelum istrinya itu sempat mendapatkan anak. Jadi Eli mati itu sebelum istrinya itu sempat mendapatkan anak. Jadi Eli mati itu istrinya belum mendapatkan anak. Dan karena itu Yakub sebagai saudari Eli harus kawin dengan istri Eli. Untuk apa? Untuk memberi keturunan kepada Eli. Dari perkawinan itu lahirlah Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Yusuf adalah anak sah dari Eli, tapi sebetulnya Yusuf diperanakan oleh Yakub. Ini cocok karena dalam Matius dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, sedangkan dalam Lukas dikatakan Yusuf anak Eli. Jadi menurut penafsiran pertama ini, sila Yesus dalam Matius maupun Lukas sama-sama diambil dari jalur Yusuf. Tetapi Lukas mengambil jalur yang sah atau secara hukum atau legal. Sedangkan Matius mengambil jalur yang sebenarnya. Penafsiran atau pengharmonisan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita melihat juga ya, tadi dua cara, yang pertama dan kedua saat ini. Dua cara yang bagian kedua. Penafsiran atau pengharmonisan kedua mengatakan bahwa Matius menuliskan sila Yesus dari pihak Yusuf, sedangkan Lukas menuliskan sila Yesus dari pihak Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yakub adalah ayah Yusuf. Matius pasal 1 ayat 16 saya bacakan. Yakub memperanakan Yesus suami Maria. Yakub memperanakan Yesus suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Jadi jelas. Sedangkan Eli adalah ayah Maria. Lukas 3 ayat 23 saya bacakan ya. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, di sini kita melihat Matan, Yakub, Yusuf, dan juga Matat, Eli, Maria, baru Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mencapai atau mendapatkan hal ini, ada dua penafsiran yang ditempuh tentang Lukas 3:23 yang berbunyi, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada Yusuf dan diartikan sebagai menantu Eli. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi menafsirkan kata anak sebagai menantu bukanlah merupakan sesuatu yang aneh, karena dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Rut pasal 1 kita baca ya. Rut pasal 1 Rut pasal 1 ayat berapa ya? Pasal 1 ayat 11 sampai 13. Pasal 1 ayat 11
ayat 11 sampai 13 saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini dikatakan, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malah ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Jadi jelas ya. Naomi juga menyebut kedua menantunya Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sebutan anak-anakku. Kalau kita melihat terjemahan NIV, New International Version, my daughters. Jadi Naomi juga menyebut kedua menantunya dengan sebutan anak-anakku. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kata anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada ia atau Yesus. Dia ditunjukkan kepada ia atau Yesus dan diartikan sebagai cucu Elia. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi penafsiran kata anak sebagai cucu juga bukan merupakan hal yang aneh, karena dalam kitab suci istilah anak sering menunjuk kepada keturunan dan istilah bapak atau ibu sering menunjuk kepada nenek moyang. Bahwa hal seperti ini sering terlihat dari Kejadian 46 ayat 16 sampai 18, di mana ada 3 generasi yang dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab suci Indonesia disebut sebagai keturunan Jilpa. Tetapi terjemahan yang hurufiahnya seharusnya adalah Jones of Jilpa, sama dengan anak-anak Jilpa. Jones of Jilpa. Dan juga 2 Tawarik 28 ayat 1, di mana Daud disebut sebagai bapak leluhur Ahaz. Terjemahan NIV, New International Version, memberikan terjemahan hurufiah, yaitu David his father, artinya sama dengan Daud bapaknya. Di samping itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dukungan sebagai berikut terhadap penafsiran ini. Kalau Lukas 3:23 sampai 38 ini dilihat dalam bahasa Yunaninya, maka terlihat bahwa semua nama didahului oleh kata Yunani tou, sama dengan of, de, kecuali nama Yusuf. Kita melihat salah satu teolog pulpit mengomentari, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Absennya kata tou ini jelas menampakkan nama Yusuf dalam posisi yang khusus dalam deretan nama-nama itu, dan memimpin kami untuk menganggap bahwa sila itu bukanlah dari Yusuf tetapi dari Eli. Ayat 23 seharusnya berbunyi, dan Yesus dianggap sebagai anak Yusuf, dan setelah tanda kurung maka mata rantai yang pertama dalam rantai itu adalah Yesus, pewaris dan cucu, dan dalam arti itu anak Eli. Beberapa terjemahan Lukas 3:23 yang mendukung penafsiran ini. Lenski, dia berkata, dan ia sendiri Yesus ketika sedang memulai berusia kira-kira 30 tahun adalah anak, buah kurung dianggap dari Yusuf dari Eli. Jadi ini dari setiap komentarnya. Dan juga Danus, dan ia sendiri Yesus ketika ia mulai berusia kira-kira 30 tahun merupakan anak dianggap dari Yusuf dari Eli. Brackley, seorang teolog Brackley version, di
Di sini dikatakan Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf mulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun adalah keturunan dari Eli. Jadi Brinkley berkata Yesus itu dianggap sebagai anak Yusuf sejak dia kira-kira 30 tahun dia mulai pelayanan. Jadi di sini dikatakan keturunan dari Eli. Dan juga kita melihat juga dari teolog William Hendrickson. Di sini dikatakan Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf berusia kira-kira 30 tahun ketika ia mulai pelayanannya adalah anak dari Eli. Jadi ada beberapa teolog-teolog yang berkata bahwa Yesus itu dari anak Eli. Bahkan juga ada yang berkata anak Yesus itu diangkat pada saat Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Dan juga kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dipertanyakan yang mana yang benar dari penjelasan-penjelasan ini, maka tentu saja tidak bisa dipastikan secara mutlak. Ini tidak perlu membuat kita kecewa atau kecil hati, karena sekalipun tidak bisa dipastikan secara mutlak, tetapi yang penting adalah bahwa kita sudah melihat adanya kemungkinan bahwa kedua bagian yang kelihatannya bertentangan itu ternyata bisa diharmoniskan sehingga tidak harus dipertentangkan. Ya, jadi di kedua hal ini bukan sebagai sebuah hal pertentangan, tetapi bisa diharmoniskan dari Matius dan Lukas. Dan seorang teolog John Murray di sini dikatakan seringkali sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Saya ulangi, John Murray, seringkali sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Itu seorang teolog John Murray. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sendiri sangat condong pada penafsiran yang kedua, karena di sini dikatakan dalam Lukas 3:23 Lukas sudah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf menurut anggapan orang. Jadi jelas bahwa ia berkata bahwa sebenarnya Yesus bukan anak Yusuf, karena itu adalah sesuatu yang aneh. Kalau ia telah memberikan sila Yesus melalui Yusuf, jauh lebih cocok kalau ia memberikan sila Yesus melalui Maria. Jadi di sini dikatakan melalui Yusuf jauh lebih cocok kalau ia memberikan sila Yesus melalui Maria. Matius menekankan Yesus sebagai raja sehingga ia menuliskan sila Yesus dari sudut ayahnya adalah aneh kalau menuliskan sila seorang raja dari sudut ibunya. Tetapi Lukas menekankan Yesus sebagai manusia, dan sebagai manusia Yesus bukan anak Yusuf, tetapi anak Elia, anak Maria. Karena itu Lukas menuliskan sila Yesus dari sudut Maria. Dan juga dukungan kitab Talmud. Orang Yahudi mempunyai kitab yang disebut Talmud. Orang Yahudi memiliki kitab yaitu Talmud. Kata Talmud adalah kata bahasa Ibrani yang berarti instruction atau sama dengan instruksi, yang berasal dari kata akar kata lamat, dari kata yang berasal dari akar kata alamat yang berarti to learn atau sama dengan belajar. Talmud merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berisikan hukum-hukum Yahudi, baik hukum negara maupun hukum agama. Talmud ini terdiri dari dua bagian, yaitu Mishnah, teksnya, dan Gemara, penafsirannya. Jadi Talmud ini terdiri dari dua bagian, yaitu Mishnah, yaitu teksnya, dan Gemara, yaitu penafsirannya. Mishnah itu teksnya, dan Gemara itu penafsirannya. Dan dalam kitab Talmud, Bapak Ibu Saudara-saudari, Maria disebutkan sebagai the daughter of Eli, artinya anak perempuan Eli. Catatan Bapak Ibu, ada catatan. Ini tidak berarti saya percaya pada otoritas kitab Talmud. Dalam banyak hal lain, kitab ini jelas-jelas sesat. Ya, kitab Talmud ini kita melihat pasti ada hal-hal yang tidak memberikan hal yang bagus
Bapak Ibu Saudara-saudari, Matius menceritakan peristiwa kelahiran Yesus dengan menyoroti Yusuf. Baca Matius 1 ayat 18 sampai 2 dan pasal 2 ayat 23. Malaikat berulang kali datang kepada Yusuf, sedangkan Lukas menceritakan kelahiran Yesus dengan menyoroti Maria. Baca Lukas 1 ayat 23 sampai 26 sampai 38. Malaikat datang kepada Maria. Karena itu sangat sesuai kalau dalam penulisan sila Yesus, Matius menuliskan sila dari pihak Yusuf dan Lukas menuliskan sila dari pihak Maria. Dan juga Matius menuliskan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Matius menuliskan Injilnya untuk orang Yahudi, sehingga ia menuliskan sila Yesus hanya sampai Abraham. Kepada siapa janji Tuhan tentang bangsa Israel pertama kali diberikan, tetapi Lukas menulis untuk orang non-Yahudi. Dan karena itu ia meneruskan sila Yesus sampai kepada Adam untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul termasuk dalam umat manusia karena ia juga adalah keturunan Adam. Sekarang kalau ternyata sila yang Lukas tuliskan itu adalah sila dari Yusuf yang sebetulnya bukan bapak jasmani dari Yesus, maka semua ini sia-sia. Dengan sila ini ia tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah keturunan Adam. Memang ada keberatan Bapak Ibu Saudara-saudari terhadap penafsiran kedua ini, yaitu yang pertama, tidak ada orang yang membuat sila dari sudut ibunya. Jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu diingat bahwa ini adalah kasus khusus karena Yesus memang tidak punya bapak dunia atau jasmani. Jadi tidak aneh bahwa untuk Yesus lalu dibuatkan sila dari sudut ibunya. Dan juga kedua, kalau memang Lukas 3:23 sampai 38 adalah sila Yesus melalui Maria, mengapa nama Maria tidak ada dalam sila? Jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin Lukas tidak mau memasukkan nama perempuan karena hal ini memang tidak lazim. Jadi memang Lukas itu tidak mau memasukkan nama perempuan di dalam sila karena hal ini memang tidak lazim. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu pertanyaan lagi yang perlu dibahas tentang sila Yesus dalam Matius dan Lukas ini. Mengapa kitab suci tidak secara jelas atau terang-terangan saja mengatakan bahwa Matius menuliskan sila Yesus dari sudut Yusuf dan Lukas menuliskan sila Yesus dari sudut Maria? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat ya, jawabannya dalam 2 Petrus 3 ayat 16b. 2 Petrus 3 ayat 16b. 2 Petrus 3 ayat 16b. Saya bacakan buat kita. Hal itu tidak dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang, saya ulangi, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saya ulangi, Matius 2 Petrus 3 ayat 16b ini, saya baca dari 16a. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi yang jelas ya. Jadi penjelasannya di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dimaksud dengan surat-suratnya adalah surat-surat Paulus. 2 Petrus 3 ayat
2 Petrus 3 ayat 15 saya bacakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan juga kata-kata orang-orang yang tidak memahaminya. Kata-kata orang-orang yang tidak memahaminya diterjemahkan ignoran atau sama dengan bodoh oleh NIV, New International Version, dan untuk sama dengan tidak ajar oleh NASB. Ini tentu tidak, Bapak Ibu Saudara, ini tentu tidak menunjuk pada orang yang tidak mengerti firman tetapi rindu untuk mengerti, tetapi menunjuk kepada orang yang sekalipun tidak mengerti tetapi tidak mau belajar. Mungkin juga ini menunjuk kepada orang yang tidak mengerti hermeneutics atau ilmu penafsiran kitab suci tetapi sok pintar dalam penafsiran kitab suci. Kata-kata yang tidak teguh imannya diterjemahkan unstable sama dengan orang yang tidak stabil oleh NIV, dan the unstable sama dengan orang yang tidak stabil oleh NASB. Jadi kata iman sebetulnya tidak ada, dan karena itu bagian ini bukan menunjukkan kepada orang yang imannya lemah atau kurang kuat, tetapi menunjuk kepada orang yang mudah berubah-ubah pandangannya. Sebentar ikut agama A, sebentar ikut agama B, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata tulisan-tulisan yang lain terjemahkan di sini jelas. NIV dan juga NASB, suci yang lain selain tulisan Paulus. Bagian-bagian kitab suci yang lain selain tulisan Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, penerapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, karena itu kalau saudara bukanlah seseorang yang ingin belajar kitab suci secara serius, saudara ada dalam bahaya. Kalau saudara maunya cuma mendengar khotbah yang penuh dengan lelucon dan cerita, atau kesaksian, saudara ada dalam banyak bahaya. Karena itu ambillah keputusan untuk belajar firman Tuhan secara serius, mulai kebaktian pemahaman Alkitab, camp atau retreat, seminar, dan juga melalui buku-buku rohani dan kaset khotbah, video khotbah. Sila-sila Yesus dalam Injil Matius tidak sesuai dengan cerita dalam kitab 2 Raja-Raja. Banyak. Matius 1 ayat 8 mengatakan bahwa Yoram memperanakan Uzia, sedangkan dalam kitab 2 Raja-Raja Yoram, Ahazia, 2 Raja-Raja 8 ayat 24 ayat sampai 25, Yoas 2 Raja-Raja 11 ayat pasal 11 ayat 2, Amazia 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1, Ajaria 2 Raja-Raja ayat 5 pasal 15 ayat 1. Keterangan Uzia bahasa Yunani, Ajaria bahasa Ibrani. Jadi Matius meloncati 3 orang, yaitu Ahazia, Yoas, dan Amazia. Matius 1 ayat 11 mengatakan bahwa Yosia memperanakan Yekhonya, sedangkan dalam kitab 2 Raja-Raja Yosia, Yoyakim 2 Raja-Raja 23 ayat 34, Yoakim 2 Raja-Raja 24 ayat pasal 24 ayat 6. Keterangan Bapak Ibu Saudara, Yekhonya bahasa Yunani, yaitu Yakin bahasa Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi lagi-lagi Matius meloncati 1 orang, yaitu Eliakim atau Eliakim atau Yoyakim. Sekalipun Matius meloncat-loncat, Matius tidak bisa dikatakan salah, karena di atas telah dipelajari bahwa dalam kitab suci kata memperanakan bisa diterjemahkan menurunkan, dan kata anak bisa diartikan keturunan. Matius meloncat-loncat mungkin untuk mendapatkan Matius 1 ayat 17 ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dengan demikian sila-sila itu lebih mudah untuk diingat. Arti manfaat sila-sila Tuhan Yesus ini dibilang, arti atau manfaat sila-sila Tuhan Yesus ini bagi kita. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudari,
perlu kita perhatikan bahwa dalam sila-sila Yesus ini ada yang pertama nama-nama wanita, Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Maria, ayat 3, 5, 6, 16. Perlu diketahui bahwa pada zaman itu wanita tidak dihargai, dan hal ini bisa terlihat dari anak laki-laki Adam dan Hawa. Ada 3 yang disebut namanya dalam kitab suci, yaitu Kain, Habel, dan Set. Adam dan Hawa masih mempunyai anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kejadian 5 ayat 4. Tetapi tidak ada satupun anak perempuan Adam dan Hawa yang disebutkan namanya. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, ada 8 orang yang masuk dalam Badra Nuh, dan dari 8 orang itu hanya 4 laki-laki yang diketahui namanya, yaitu Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sedangkan yang 4 perempuan tidak disebutkan namanya. Ayah Abraham disebutkan namanya, yaitu Tera. Kejadian 11 ayat 27. Tetapi ibunya tidak disebutkan namanya. Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 perempuan, disebutkan namanya, yaitu Dina. Kejadian 3 ayat 21. Anak-anak yang laki-laki lalu menjadi suku-suku bangsa Israel, tetapi dari yang perempuan tidak terjadi suku bangsa apapun. Bapak Ibu saudara-saudari, nama saudara-saudari Yesus hanya disebutkan yang laki-laki, tetapi saudara-saudara yang perempuan tidak disebutkan namanya. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Matius 13 kita bacakan supaya jelas ya. Matius 13 ayat ke 55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi di sini dikatakan bahwa nama saudara-saudara Yesus hanya disebutkan yang laki-laki, tetapi saudara-saudara yang perempuan tidak disebutkan namanya, yaitu Matius 13 ayat 15 sampai 56, ayat 55 sampai 56. Dalam berbakti di bait Allah, perempuan tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Ingat, dalam bait Allah perempuan tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Dan juga di sini kita melihat juga Bapak Ibu saudara-saudari, juga beberapa penafsir mengatakan bahwa ya orang Yahudi laki-laki setiap pagi menaikkan doa syukur karena dia tidak diciptakan sebagai hamba, orang kafir atau non Yahudi atau orang perempuan. Karena itu Bapak Ibu, kalau dalam sila-sila Yesus ini ada nama-nama perempuan, itu betul-betul merupakan suatu keanehan. Yang pertama kita melihat ya nama-nama orang kafir atau non Yahudi, yaitu Rut ayat 5 yang adalah orang Moab, Rut 1 ayat 4, dan Rahab ayat 5 yang adalah orang Yeriko atau Kanaan, Yosua pasal 2 ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudari, pada zaman itu ada batasan yang sangat keras antara orang Yahudi dengan orang kafir atau non Yahudi. Ulangan 17 ayat 1 sampai 4, Kisah 10 ayat 28, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, orang kafir yang sudah masuk agama Yahudi sekalipun kalau berbakti tidak boleh bercampur atau bersama-sama dengan orang Yahudi. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, dengan bangsa Moab bahkan ada batasannya yang lebih keras lagi. Ulangan 23 ayat 3. Di sini karena itu kalau dalam sila-sila Yesus ini ada nama-nama orang kafir, bahkan satu di antaranya adalah orang Moab, itu betul-betul aneh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, nama-nama orang jahat yaitu Yehuda dan Tamar ayat 3 yang kebejatannya bisa saudara-saudara baca dalam Kejadian 38. Rahab ayat 5 yang jelas adalah seorang pelacur.
manusia yang kejahatannya bisa saudara baca dalam 2 Raja ayat pasal 21 ayat 1 sampai 18, 21 ayat 1 sampai 18. Amon itu yang kejahatannya bisa saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 21 pasal 21 ayat 19 sampai 26. Pada Bapak Ibu Saudara-saudari, pada zaman itu juga ada batasan yang keras sekali antara orang jahat dan orang baik. Matius 9 ayat 9 sampai 11, Lukas 7 ayat 37 sampai 39. Orang Farisi pada zaman itu kalau akan berpapasan dengan orang berdosa. Orang Farisi akan berpapasan dengan orang berdosa, memilih untuk berbelok dan menghindari orang berdosa itu. Jadi, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, adanya nama-nama orang jahat dalam sila-sila Yesus ini lagi-lagi merupakan suatu keanehan. Adanya nama-nama perempuan, orang kafir dan orang jahat dalam sila Tuhan Yesus, sila-sila Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang aneh. Di atas telah kita pelajari bahwa Matius meloncat-loncat dalam menulis sila-sila Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, ia bisa saja meloncat nama-nama perempuan, orang kafir, orang jahat itu, tetapi ia tidak meloncati nama-nama ibu. Pasti ibunya tujuan tertentu. Dia ingin menunjukkan bahwa dalam diri Tuhan Yesus semua batasan atau tembok pemisah telah dihancurkan. Semua yang ada dalam Kristus adalah satu. Yaitu 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Galatia 3 ini ayat 28, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi kita dalam Kristus, kita menjadi satu. Darah Yesus yang mempersatukan kita. Dan juga kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 19. Kalau kita melihat di sini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan keturunannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ketika kita di dalam Kristus, kita adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Kita satu di dalam Kristus. Mau siapapun dari berbagai suku, ras, etnis, ketika kita ada di dalam Kristus, kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah satu. Satu di dalam Kristus. Ya, Kolose 3:11. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak, orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi ketika Kristus ada dalam kita, kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat ketika ada di dalam Kristus, ya. Kita semua bersaudara.
Dan juga ada penerapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga penerapan dalam Kristus tidak boleh ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya, dalam Kristus tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Ini tentu tidak boleh diartikan bahwa kita boleh melakukan free atau kita boleh melakukan free sex. Ini tentu tidak boleh diartikan bahwa kita boleh melakukan free sex. Ini juga tidak boleh diartikan bahwa dalam keluarga istri punya kedudukan yang setingkat dengan suami. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, kalau percaya kepada Yesus sama-sama diampuni, sama-sama menjadi anak Allah, boleh berbakti bersama-sama dalam gereja, dan juga boleh sama-sama melayani Tuhan. Ya, jadi bukan berarti laki-laki dan perempuan. Jadi kayak gini, dalam Kristus tidak boleh ada batasan antara. Jadi berarti bisa melakukan free sex, melakukan seks bebas, tidak seperti itu. Jadi kita percaya kepada Yesus sama-sama diampuni. Jadi ketika bersaudara dalam Tuhan Yesus, itu artinya bahwa ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, saya dengan teman saya percaya, maka itulah kita dijadikan bersaudara di dalam Kristus. Artinya bahwa dia juga percaya Yesus, saya juga percaya Yesus, makanya kita sama-sama bersama-sama bersatu di dalam darahnya Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, bangsa atau suku, bangsa yang satu dengan yang lain. Dan juga kita melihat di sini, bangsa atau suku, bangsa yang satu dengan yang lain, kita tidak boleh menganak emaskan bangsa atau suku bangsa kita sendiri, dan menganaktirikan atau menolak merendahkan bangsa atau suku bangsa tertentu dalam gereja. Adanya gereja yang boleh dikatakan menjadi milik dari bangsa atau suku bangsa tertentu seperti GKJW, HKBP, GPIB, GKT, GKA, dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak salah selama mereka tidak menolak orang dari bangsa atau suku yang lain yang mau berbakti di gereja mereka. Tetapi ada gereja suku semacam itu yang dalam kebaktiannya menggunakan bahasa sukunya tanpa diterjemahkan. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini salah karena orang dari suku lain tidak akan bisa berbakti di sana, dan karena itu sama saja dengan mendirikan tembok pemisah. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada gereja-gereja suku di mana ketika melakukan tata ibadah mereka selalu menggunakan bahasa suku mereka atau bahasa daerah mereka. Jadi kalau dari orang-orang luar, dari suku-suku lain yang masuk beribadah di situ, mereka tidak tahu apa-apa atau tidak mengerti dengan bahasa asli mereka. Jadi ini salah satu dari pemisah antara beda suku. Sebenarnya yang baik adalah walaupun di situ ada gereja suku, tapi kalau ada orang-orang luar, suku-suku lain yang mau beribadah di gereja tersebut, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia supaya orang dari luar suku itu bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyanyikan, atau firman Tuhan yang disampaikan. Jadi tidak ada pemisah. Semuanya itu kita bisa pikirkan hal yang baik, karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri kita memberikan kita hikmat dan pengertian. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, orang jahat dan orang baik. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa sebetulnya di hadapan Allah kita semua adalah orang jahat yang penuh dosa. Jadi jangan merendahkan orang Kristen yang berasal dari latar belakang yang gelap, seperti pelacur, penjahat, dan sebagai berikut. Kalau mereka ada di dalam Kristus, mereka harus kita anggap dan perlakukan sebagai saudara kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan merendahkan orang-orang yang latar belakangnya hancur, seperti pelacur, penjahat, begal, bahkan melakukan hal-hal yang jahat di luar. Jangan kita anggap mereka itu orang-orang asing. Tetapi ketika mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu diampuni oleh Tuhan Yesus, maka disitulah kita bersaudara di dalam Kristus. Dan juga kita melihat orang tua dengan muda, ini memang
tidak berarti bahwa orang muda boleh bersikap tidak sopan terhadap orang tua. Ini juga tidak berarti bahwa seorang kakek yang berusia 80 tahun diharuskan bergaul dengan remaja yang berusia 16 tahun dalam gereja. Tetapi bagaimanapun kita harus menyadari bahwa baik tua maupun muda adalah satu dalam Kristus. Jangan sampai orang tua menganggap rendah yang muda karena belum banyak makan asam garam. Ya, biasa bahasa-bahasa orang-orang tua, belum banyak makan asam atau garam. Dan sebaliknya orang muda jangan menghina yang tua karena kolot atau lain sebagainya. Jadi dalam orang tua pun juga jangan merendahkan yang muda pun juga jangan merendahkan yang tua. Jadi kalau kita dalam Kristus, kita bersaudara. Dan juga orang yang kaya dengan orang miskin, dan juga di sini banyak ya. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, komisi yang satu dengan yang lain dalam gereja, setiap anggota komisi atau departemen dalam gereja harus sadar bahwa mereka berjuang bagi Tuhan, bukan bagi komisi atau departemen masing-masing. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lalu tidak mau tahu dengan komisi atau departemen yang lain. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudari, batasan yang tetap dan bahkan harus ada dalam batasan antara orang yang ada di dalam Kristus dengan orang yang ada di luar Kristus. Jadi kita punya pergaulan harus berhikmat. Kita bisa dekati orang-orang yang belum mengenal Kristus. Disitulah kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudari, kita saling bersaudara di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu kita warga kerajaan Allah. Tetapi kalau di luar Kristus, mereka tidak mengalami namanya keselamatan. Jadi harus percaya Yesus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Seperti saya juga harus hidup benar. Kalau saya banyak bicara, kalau tidak hidup benar, sama dengan nol juga. Jadi harus berusaha kita diproses untuk serupa dan segambar dengan Dia. Dan juga ingat, kita sempurna nanti pada saat kita sudah di dalam kerajaan surga. Dan juga di sini 2 Korintus 6 ayat 16 memberikan larangan menikah antara orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Efesus 5 ayat 5 sampai 7, 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13 menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan bergaul dengan orang yang tidak percaya. Kita boleh bergaul untuk memberitakan Injil kepada mereka, dan kita harus mempengaruhi mereka, bukan dipengaruhi oleh mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita ketika bergaul dengan sama orang-orang, kita lah yang mempengaruhi mereka, bukan mereka lah yang mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita ada Kristus dalam diri kita. Jadi ada kemuliaan Kristus dalam diri kita. Supaya apa? Ketika ada Kristus di dalam diri kita, kita mempengaruhi orang-orang yang belum mengenal Kristus, bukan mereka lah yang mempengaruhi kita. Maka dari situlah berdoa terus kepada Tuhan, ambil pasal teduh dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita dikuatkan, kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan, supaya kita bisa dekati orang-orang belum mengenal Kristus itu. Soalnya orang-orang yang belum mengenal Kristus itu pengaruh dari dunia itu sangat kuat. Jadi kalau kita tidak kuat iman, kita disesatkan, kita dipengaruhi kembali, bukan kita yang mempengaruhi, tapi mereka mempengaruhi kita. Maka dari situ Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih yang mengikuti channel ini, marilah kita belajar untuk teguh di dalam Kristus supaya kita menjadi berkat. Jadikan semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Dan juga di sini, gereja yang sesat, nabi palsu, orang Kristen KTP adalah orang yang di luar Kristus. Karena itu orang Kristen yang sejati tidak boleh menganggap dirinya satu dengan mereka. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudari, gereja yang sesat, nabi palsu, orang Kristen KTP tidak boleh menganggap diri kita satu dengan mereka. Artinya bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita satu dengan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Karena orang yang percaya kepada Kristus, maka di situ dianggap saudara. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya kita bukan mengejek, menghina mereka, tetapi Alkitab berkata kalau tidak percaya kepada Kristus otomatis neraka. Jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus ini, marilah kita merangkul mereka, memberitakan Injil, menasihati mereka supaya mereka paham dan tahu siapa itu Kristus. Jadi sekian dari pembahasan saya melalui video ini, yaitu pembahasan dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, memberikan sebuah perikop, yaitu sila-sila Yesus.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah perikop sila-sila Yesus. Maka dari situlah mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dukunglah channel ini, channel Julius, dengan share, komen, like, dan subscriber. Biarlah Bapak Ibu bisa memahami pemahaman tentang Alkitab lebih luas. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang kurang paham melalui video ini, harapan saya berdoa terus, biarlah menanti waktu Tuhan pasti ada jawabannya. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum paham, belum terlalu paham sama sekali, bersabar dan tunggu waktu Tuhan, pasti ada jawaban yang Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu. Dan juga ingat, dalam Alkitab tidak ada yang berkontradiksi. Mungkin ada kalimat-kalimat yang berkontradiksi, tetapi ingat, kita menunggu dan bersabar, ada jawabannya. Kita belum bisa mendapatkan jawabannya sekarang, tetapi ingat, Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman. Makanya kita harus banyak bersabar, terus merenungkan. Pasti satu saat Tuhan akan menunjukkan jawabannya kepada kita. Maka dari situ, marilah kita saling bergandengan tangan, saudara di dalam Kristus. Pasti ada Kristus memberikan kita pemahaman yang luas dan pengertian yang luas untuk kita belajar firman Tuhan. Saya selesai. Sekian dan terima kasih buat video Bapak Ibu Saudara yang akan menonton video ini. Harapan saya bisa mendapatkan berkat. God bless you all.